Episode sebelumnya menceritakan bahwa Rizky telah bertemu dengan seorang bocah laki-laki yang sedang bermain perosotan di sekolahan taman. Kenak-kenak, Rizky sempat berbicara dengan bocah tersebut dan sempat mengajak bocah tersebut masuk ke dalam kelas untuk mengikuti pelajaran. Namun, teman Rizky yang melihat Rizky menceritakan kepada Rizky bahwa dirinya hanya melihat Rizky berbicara sendiri tanpa ada bocah laki-laki kecil bersamanya. Rizky sempat terkejut dengan ucapan temannya tersebut bahwa dirinya hanya berbicara seorang diri. Namun setelah itu Rizky menganggap temannya tadi salah lihat. Hingga akhirnya Rizky pun mengabaikan ucapan temannya tersebut. Keesokan harinya Rizky melihat bocah kecil sedang bermain sendirian. Ia tidak berkumpul dengan teman-temannya yang lain. Padahal teman-temannya sedang berkumpul dan bermain bersama. Rizky pun kembali mendekati bocah tersebut dan menanyakan kepada bocah tersebut mengapa dirinya bermain seorang diri. Mengapa dirinya tidak bermain dan berkumpul bersama teman-temannya. Bocah kecil tersebut menjawab bahwa dirinya lebih suka bermain seorang diri. Rizky pun tak bertanya lagi. Apalagi bel sekolah berbunyi menandakan istirahat telah berakhir. Bocah kecil itu pun meninggalkan Rizky dan masuk ke kelasnya. Setelah itu, Rizky kembali ke proyeknya yang berseberangan dengan taman kanak-kanak tersebut. Saat Rizky kembali ke proyeknya, teman Rizky yang bernama Rudy mendekatinya lagi. Ia ingin mengatakan sesuatu kepada Rizky. Namun pada saat itu, Rizky sedang menerima panggilan lain, di mana panggilan tersebut dari ibunya, yang menanyakan kapan Rizky akan pulang. Dan setelah panggilan telepon berakhir, akhirnya Rizky pun menanyakan kepada temannya apa yang ingin ia katakan dengannya. Rudy pun mengatakan kepada Rizky bahwa tadi ia melihatnya berbicara sendiri di samping perosotan. Rizky yang mendengar ucapan Rudy pun tertawa, dan ia mengatakan bahwa dirinya tidak gila hingga harus berbicara sendiri. Yang jelas tadi dia berbicara dengan bocah kemarin, yaitu bocah yang sekolah di taman kanak-kanak tersebut. Dan Rizky berbicara lagi bahwa ia akan membuktikan bahwa bocah laki-laki itu benar-benar ada. Maka dari itu Rizky maupun Rudy menunggu sampai jam pelajaran itu pulang dan menunggu bocah laki-laki itu untuk keluar kelas. 1 jam kemudian bel pun berbunyi, menandakan waktu jam pelajaran berakhir. Itu artinya murid-murid di taman kanak-kanak itu pun akan pulang ke rumahnya. Rizky segera menghampiri kelas bocah tersebut. Rencananya Rizky akan mengenalkan bocah laki-laki tersebut kepada temannya yaitu Rudy. Saat bocah laki-laki tersebut sudah berada di luar kelas, Rizky langsung mendatanginya dan menanyakan nama bocah tersebut. Dan bocah tersebut pun menjawab bahwa namanya adalah Rafa. Rizky pun menanyakan kembali apa ayah ibunya tidak menjemputnya. Rafa pun menjawab bahwa ia berangkat dan pulang seorang diri. Rizky pun bertanya, apa rumah Rafa dekat? Rafa pun menjawab bahwa rumahnya sedikit jauh, di atas bukit. Rizky pun berkata kepada Rafa, apa ia tidak takut berangkat dan pulang sendirian? Rafa pun menggelengkan kepalanya, dan Rafa pun berkata bahwa dia sudah terbiasa sendiri, karena ibunya sibuk berkebun dan membakar ikan, sedangkan neneknya berjualan di pasar. Rizky pun menawarkan untuk mengantarkannya pulang. Namun Rafa menolaknya, karena ia akan pergi ke pasar untuk menjemput neneknya di pasar. Akhirnya Rizky pun menawarkan untuk mengantarkan ke tempat neneknya di pasar. Dan Rafa pun bersedia untuk diantar Rizky ke tempat neneknya yang berada di pasar. Rizky pun mengajak Rafa untuk naik ke dalam mobilnya, kemudian mereka pun berangkat ke pasar untuk mengantar Rafa kepada neneknya. Namun sebelum itu Rizky melambaikan tangan kepada temannya yaitu Rudy, di mana tanpa Rizky ketahui, Rudy dari tadi telah memotretnya serta memvideo kegiatannya. Yang menurut Rudy, Rizky berbicara sendiri. Mobil Rizky pun perlahan-lahan melaju menuju pasar. Setelah sampai pasar, Rizky segera menghentikan mobilnya dan Rafa segera turun dari mobil Rizky. Rafa pun melambaikan tangan dan Rizky pun membalasnya. Namun Rizky tak langsung pergi sampai Rafa duduk di samping neneknya. Setelah itu Rizky pun kembali ke tempat proyeknya untuk menemui temannya, yaitu Rudy. Sedangkan di tempat lain, Rudy sedang mengamati hasil videonya, di mana Rizky berbicara sendiri. Sampai Rizky masuk ke dalam mobil dan pergi meninggalkan tempat. Dalam hati Rudy berkata, apa Rizky sudah gila hingga ia berbicara sendiri? Dan jika Rizky memiliki indera keenam, apa dirinya tidak menyadari bahwa yang dilihatnya
adalah hantu. Saat Rudy lagi asyik memandangi foto dan video yang ada di ponselnya, tiba-tiba Rizky datang dan menghampirinya. Rudy pun segera memasukkan ponselnya di dalam saku celananya. Saat Rizky sudah berhadapan dengan Rudy, ia pun mengatakan kepada Rudy, "Bagaimana, apakah kamu sudah melihat bocah kecil yang sedang bersamaku tadi? Bahkan aku telah mengantarkannya ke tempat neneknya yang berjualan di pasar." Dan Rudy pun menjawab bahwa dirinya tidak melihat adanya bocah kecil yang dimaksud Rizky. Dan tanpa berkata panjang lebar lagi, Rudy pun mengeluarkan ponselnya dan memberikan hasil foto dan juga hasil videonya saat Rizky bersama Rafa. Saat nonton foto dan video di ponsel Rudy, Rizky pun terkejut karena di foto dan di video tersebut tidak ada wujud Rafa yang bisa dilihatnya. Rizky pun menanyakan soal kebenaran foto dan video tersebut. Itu asli ataukah cuma editan? Rudy pun bersumpah bahwa itu benar-benar asli. Dan Rudy pun mengatakan jika Rizky meragukan foto dan video di ponselnya, alangkah baiknya Rizky melihat CCTV yang ada di taman kanak-kanak. Mendengar ucapan Rudy, Rizky pun menganggukkan kepalanya. Nah, bagaimanakah cerita selanjutnya? Ikuti terus cerita selanjutnya di episode berikutnya tentunya di YouTube Rezavira_channel dengan judul Pemuas Nafsu Jin Ifrit karya Riza Vira.